Salam damai sejahtera bagi kita semua. Renungan hari ini saya berikan judul Dasar Pengharapan Kita di Tengah Penderitaan yang Kita Alami. Sudah ada sebuah kalimat yang mengatakan demikian, penderitaan itu dapat membuat kita meragukan kebaikan dan kasih Allah. Sudah mungkin dasar pemikiran ini adalah jika Allah itu baik dan penuh kasih, mengapa kita mengalami penyakit, kegagalan, kekecewaan, kemiskinan, kesulitan, dan segala bentuk kesengsaraan atau penderitaan yang menimpa kita. Jika demikian, benarkah bahwa penderitaan itu berarti ketiadaan kasih dan kebaikan Allah? Nah, saudara, sama sekali tidak. Firman Allah justru mengajarkan bahwa penderitaan itu merupakan sarana pembuktian kasih Allah jika penderitaan itu disikapi dengan tepat. Penderitaan itu akan mendewasakan karakter kita, sehingga pada akhirnya malah akan mengokohkan pengharapan kita di tengah segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Hal ini diucapkan oleh Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 5 setelah dia membicarakan hasil dari pembenaran itu bukan karena ketiadaan penderitaan, tetapi malah kita bermegah di dalam penderitaan itu. Dan dia katakan di ayat 5 yang berbunyi demikian, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus mengatakan bahwa dasar pengharapan kita di tengah segala penderitaan yang kita alami ada dua alasan. Yang pertama, kasih Allah yang telah dicurahkan kepada kita itu memungkinkan kita mampu menghadapi setiap kesulitan dan penderitaan dalam bentuk apapun yang sedang menimpa hidup kita. Mengapa demikian? Sebab ketika kita masih lemah, kita masih durhaka, masih berdosa. Demikian Paulus menjelaskan di ayat selanjutnya, Kristus sudah memutuskan untuk mati bagi kita, menyelesaikan kesengsaraan yang kekal yang diakibatkan oleh dosa, yaitu hukuman akibat dosa di neraka. Saudara-saudara, penderitaan sebanyak apapun jika dibandingkan dengan penderitaan yang akan kita alami jika kita tidak menerima kasih keselamatan dari Allah, maka penderitaan itu tidak sebanding dengan kasih yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, dasar pengharapan kita di tengah segala penderitaan yang ada, selain karena kasih dan pemeliharaan Allah, kita sanggup menghadapi berbagai penderitaan karena ada penghiburan dan pimpinan serta kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Saudara, Roh Kudus setelah menuntun kita untuk percaya kepada Kristus dan menerima kasih Allah itu, Roh Kudus terus tinggal di dalam hati kita untuk memampukan kita melewati setiap pergumulan, penderitaan, kesengsaraan yang kita hadapi. Dan Roh Kudus itulah yang terus meneguhkan untuk kita terus berharap pada kekuatan dan penghiburan di dalam Kristus. Biar kiranya kita memahami akan bagian ini, dasar pengharapan kita adalah kasih Allah yang sudah dicurahkan kepada kita. Dan yang kedua adalah kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, memampukan kita untuk menghadapi dan melewati setiap pergumulan yang kita hadapi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah kiranya kita semakin diteguhkan iman kita dan semakin memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin.